Habis titik darah penghabisan memperjuangkan Ibu Ratu. Kami tidak manusia. Kami tidak Ibu Ratu. Kami tidak bisa melakukan. Ibu Ratu harus duduk di anggota DPR RI. Harus menghargai suara kami. Harus menghargai suara kami. Sekian dan terima kasih. Untuk sebagai perhatian Bapak Surya Paloh sebagai ketua partai di pusat. Terima kasih atas pengertian Bapak Surya Paloh dengan suara kami berjuang untuk Ibu Ratu. Dia harus duduk di Senayan Jakarta. Harga mati untuk Ibu Ratu. Ya. Jangan mundur. Dan yang paling penting, rakyat 70 sekian ribu sudah mendukung dan mereka akan di belakang Ibu Ratu Wulan. Kalau memang Ibu Ratu Wulan sebenarnya tidak mengundurkan diri, tetapi berada dalam tekanan harus mengundurkan diri. Kita ngomong belak-belakan saja ya, karena kalau tidak sampai di pesan. Kalau pakai teori yang terlalu banyak itu pesan tidak sampai. Bagaimana, setuju tidak nih? Salam satu Sumba. Salam satu Sumba. Salam satu Sumba. Selamat datang di podcast Orang Kita. Isu atau peristiwa pengunduran diri Ibu Ratu Wulan dari proses pencalekan dalam Dapil 2 Nusa Tenggara Timur yang berlangsung dalam 1-2 hari terakhir ini cukup masif, baik itu di percakapan-percakapan publik Nusa Tenggara Timur di daratan Pulau Bamora, tapi juga terutama dalam percakapan-percakapan publik pada media sosial, termasuk di podcast Orang Kita. Satu episode kami sebelumnya telah ditonton hampir 100.000 dan dikomentari oleh ratusan ribu orang yang intinya mereka menyesalkan peristiwa tersebut terjadi. Kemudian kemarin peristiwa penting juga terjadi di Jakarta, tepatnya di Sekretariat IKBS, Insan Keluarga Besar Sumba. Hari Sabtu kemarin pada tanggal 16 Maret 2024 telah terjadi sebuah aktivitas bernama Rembuk IKBS untuk mengomentari atau menyikapi peristiwa pengunduran diri Ibu Ratu Wulan dari pencalekan Dapil NTT 2. Sama-sama kita saksikan melalui live streaming eksklusif di podcast Orang Kita. Cukup banyak warga Sumba yang hadir, baik yang hadir offline di Sekretariat IKBS maupun yang hadir online melalui Zoom dan hadir menyaksikan melalui live streaming podcast Orang Kita. Ada 3 narasumber yang kemarin hadir, yaitu Majen TNI Purnawirawan Jan Peter AT, penasihat IKBS, kemudian Bapak Hermanus Malodona, Ketua Umum IKBS, yang juga adalah pengajar pendidik, dan narasumber ketiga Bapak Amos Cadu Hina, Ketua Departemen Hukum dan HAM IKBS, yang juga adalah lawyer. Kita sama-sama ikuti betapa dalam rembuk tersebut cukup banyak ungkapan kekecewaan, kemarahan. Kok bisa seorang Ibu Ratu Wulan yang telah 1 periode menjadi anggota parlemen mewakili Sumba, mewakili Dapil 2 NTT, tiba-tiba di proses yang hampir akhir mengundurkan diri. Padahal dalam rekapitulasi akhir, Ibu Ratu Wulan menempati posisi tertinggi raihan perolehan suara, mengungguli mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laiskodat sekitar 11.000 selisih suaranya. Tapi itu yang terjadi, kekesalan, kemarahan, kekecewaan publik Sumba itu tercermin dalam proses rembuk yang berlangsung lebih dari 2 jam kemarin, yang disiarkan secara langsung oleh live streaming podcast Orang Kita di Mosato.doc. Beberapa hal yang menjadi poin atau hasil dari rembuk dapat kami sampaikan melalui podcast Orang Kita berikut ini. Yang pertama adalah meminta Komisi Pemilihan Umum KPU melantik Ratu Wulan sebagai caleg Partai Nasdem dari Dapil NTT 2 karena meraih suara tertinggi. Poin nomor 2 dari hasil rembuk tersebut adalah meminta Partai Nasdem untuk menghormati pilihan politik rakyat di Dapil NTT 2 yang sudah memilih Ibu Ratu Wulan. Ketiga, meminta Ibu Ratu Wulan menarik kembali surat pengunduran dirinya
dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Keempat adalah meminta KPU memanggil Ratu Wula dan menyelidiki apakah surat pengunduran diri itu benar-benar keinginan sepenuhnya Ibu Ratu Wula atau karena ada tekanan-tekanan pihak tertentu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di Zoom sebenarnya banyak yang mau berkomentar, tetapi karena keterbatasan waktu, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi kami percaya bahwa semua yang sudah berpendapat tadi sudah memberikan respon yang terbaik, dan tentunya pengurus IKBS akan menindaklanjutinya. Waktu kita terbatas dan kita akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang pasti IKBS dan orang Sumba memilih untuk tidak diam. Bapak Ibu sekalian, dari hasil diskusi kita tadi atau rembuk kita tadi, kami menangkap ada 3 poin penting yang harus disampaikan sebagai konklusi dari pertemuan kita pada sore hari ini. Yang pertama, KPU kami minta untuk menetapkan Ibu Ratu Wula sebagai pemenang dan pemilik suara terbanyak di Partai Nasdem sebanyak 76.331.000, mengalahkan caleg-caleg Partai Nasdem yang lain, termasuk yang nomor 1 yang sedang digadang-gadang akan menggantikan Ibu Ratu Wula. Yang kedua, meminta kepada Ibu Ratu Wula untuk menarik kembali surat pengunduran dirinya. Yang ketiga, meminta kepada Partai Nasdem untuk tetap memilih Ibu Ratu Wula menjadi anggota DPR RI masa bakti 2024 sampai 2029. Untuk ini IKBS akan mengirim surat kepada Partai Nasdem, kepada KPU agar menetapkan Ibu Ratu Wula sebagai caleg terpilih di DPR RI pada masa bakti 2024 sampai 2029. Bapak Ibu sekalian, tidak ada perjalanan yang mulus. Semua harus diperjuangkan. Bahkan untuk bahagia pun kita harus berjuang. Karena itu, perjuangan yang kita lakukan ini harus kita maknai sebagai cara untuk tetap eksis di Republik Indonesia. Sumba dari waktu ke waktu harus menyadari dirinya sebagai kelompok masyarakat yang juga harus diperhatikan dan dihargai oleh Republik Indonesia, dan lebih khusus lagi oleh Nusa Tenggara Timur. Kalau kita simak dalam 2 jam rembuk IKBS kemarin, ada 3 pihak yang menjadi sumber kemarahan, kekesalan warga Sumba, termasuk yang disampaikan oleh ketiga narasumber, yaitu kemarahan terhadap Partai Nasdem yang dianggap lalai bisa melakukan cawe-cawe politik yang menyebabkan ada penyampaian surat pengunduran diri dari Ibu Ratu Wula. Jadi kekesalan disampaikan kepada seluruh pengurus Partai Nasdem termasuk ketua umumnya. Dan kekesalan kedua ditujukan kepada Ibu Ratu Wula sendiri karena mereka sangat kecewa. Ibu Ratu Wula yang mereka percayai, mereka berikan suara yang cukup besar
dari masyarakat Sumba dan kemudian tiba-tiba mengundurkan diri di proses akhir pencalekan ini. Dan sasaran kemarahan yang ketiga tentu saja kepada Bapak Victor Bung Tiru Leskodat, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 yang juga ikut caleg Nasdem Dapil NTT 2 yang hanya menempati urutan kedua setelah Ibu Ratu Hula. Selisih suara 11 ribuan. Nah, ketiga tujuan atau sasaran kemarahan ini yang kemudian disampaikan dengan cukup artikulatif dalam proses rembuk IKBS kemarin. Dan live streaming tersebut saat ini sudah ditonton lebih dari 20 ribu di podcast Orang Kita. Episode sebelumnya yang monolog kami menyikapi atau menyampaikan persoalan Ibu Ratu Hula ini telah mencapai 100 ribu views dan ratusan atau bahkan ribuan komentar yang pada umumnya mengkritik langkah yang diambil Ibu Ratu Hula, mengkritik langkah-langkah yang cawe-cawe dari Partai Nasdem yang dianggap melukai pilihan publik Sumba khususnya dan pilihan publik Nusa Tenggara Timur di Dapil NTT 2. Tentu saja kita berharap masyarakat Sumba tetap bersabar. Kita lihat hasilnya. Semoga 4 rekomendasi hasil rembuk IKBS yang telah disampaikan kemarin dari Sekretariat IKBS di Tanjung Priuk dapat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan juga oleh Ibu Ratu Hula sendiri, termasuk juga oleh Partai Nasdem. Karena kita ingin melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya, politik yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan ciri demokrasi Pancasila, yang kemudian pada akhirnya menghormati setiap suara dari rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Oleh karena itu, mewakili Bapak Ibu saudara-saudari saya dari Sumba, dari IKBS, Insan Keluarga Besar Sumba. Saya meminta Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang selalu menyuarakan restorasi. Apa yang mau direstorasi kalau begini nih? Apa yang mau diperbaiki malah dibuat jadi rusak begini. Saya marah ini. Marah saya mewakili semua orang Sumba. Bapak kalau berpidato itu sudah lebih daripada Soekarno. Membuat negara ini seperti negara idaman di langit ke-8. Tapi Bapak tahu Sumba 4 kabupaten itu kabupaten yang masih miskin semua. Oleh karena itu makanya kami berbondong-bondong saudara-saudara kami minta untuk pilih Ibu Ratu Hula. Biar ada kita punya wakil di sana. Kemiskinan kita ini bisa disampaikan, usulkan, dianggarkan dari pusat sehingga kita bisa berubah sedikit. Tolong Bapak Surya Paloh yang kami hormati dan pimpinan-pimpinan, ini suara kami mewakili saudara-saudari kami. Banyak mereka yang voiceless, yang tidak mempunyai peluang, tidak mempunyai kesempatan untuk bicara seperti saya sekarang dan narasumber kita yang ada di Sekretariat IKBS ini. Oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi, saya memohon Bapak Surya Paloh meninjau kembali surat yang disampaikan ke KPU dan minta Ibu Ratu Hula terkasih kembali untuk kembali bisa duduk di Senayan, karena itu haknya.
itu tidak diberikan oleh partai. Itu dimandatkan oleh rakyat. Itu hak dia dan itu mandat rakyat. Saya berani katakan ini karena saya dengar sendiri banyak yang telepon. Hari-hari ini yang kita bicarakan terus. Dan saya yakin hari-hari ke depan banyak suara-suara yang Bapak dengar lagi, yang intinya menyuarakan hal yang sama. Meminta Ibu Ratu Hula untuk kembali mewakili kami, orang Sumba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pihak lain yang saya kira juga penting untuk ikut memberikan perhatian terhadap apa yang kami rasakan sekarang adalah KPU. Saya meminta pimpinan KPU jangan cepat-cepat menanggapi, mengiyakan surat dari Partai Nasdem. Lakukan verifikasi. Coba tanya benar itu, Ibu Ratu Hula itu betul-betul mengundurkan diri atau dia dipaksa untuk mengundurkan diri? Saya marah ini. Kalau perlu, panggil Ibu Ratu Hula datang ke KPU. Tanyakan langsung. Kalau tidak, ini hanya akan mencederai pemilihan legislatif yang proporsional terbuka, yang dengan kepongahan, dengan kesombongan partai menganulirnya begitu saja. Partai dengan wakilnya, caleg-calegnya datang merengek minta itu suara dari rumah ke rumah, meminta, dan kita percaya Partai Nasdem, partainya Bapak Surya Paloh yang selalu dengungkan restorasi itu, kami pikir akan betul-betul merestorasi. Jadi sekali lagi, tolong pimpinan KPU, tolong verifikasi, dan saya sepertinya yakin Ibu Ratu Hula yang kami kenal orangnya tegas, lugas, jujur, dan mau membela rakyatnya di Sumba, tidak mau mengundurkan diri. Saya sepertinya yakin begitu. Coba buktikan, apakah keyakinan saya ini benar? Karena tidak ada alasan untuk mengundurkan diri. Mau tugas apa yang lebih hebat daripada mewakili rakyatnya? Tidak ada. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, belum tentu jadi. Dan itu bukan alasan yang penting bagi partai. Salam manis untuk Sumba tercinta dari podcast Orang Kita dari kawasan Monas, Jakarta. Terima kasih.